Halo sob, selamat hari ini. Gue mau sedikit sharing aja nih. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Agak berisik soalnya nih. Gue di dalam mobil hujan. Sebelumnya turut prihatin atas kejadian bencana di Lumajang, erupsi Semeru. Semoga korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan, dan untuk para penyintas bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik untuk obat-obatan, shelter, dan lain-lain. Dan juga untuk tim rescue yang ada di lapangan, salam hormat dan jaga kesehatan. Semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedikit cerita, gua kebetulan adalah asesor penanggulangan bencana dari lembaga sertifikasi profesi dari BNSP dan BNPB. Jadi kebetulan mengurusi soal kebencanaan, dan kebetulan juga pernah terlibat dalam menanggulangi pasca erupsi Merapi zaman 2010 atau 2009, lupa. Yang mau gue sedikit sharing adalah untuk membantu dalam kebencanaan tersebut. Tidak semudah membalik tangan. Punya niat berangkat, langsung berangkat, ya niatnya sudah bagus sih. Cuman kalau memang dibekali dengan keahlian atau kemampuan untuk segala hal lah, untuk membantu mungkin kesehatan atau mungkin shelter, dapur umum, sanitasi, lain-lainnya lah, untuk mencari korban yang hilang, ya itu akan lebih baik dibanding lo modal niat doang, lo berangkat dan lo akan merepotkan. Menjadi misalnya terjadi sesuatu, lo akan merepotkan tim rescue yang ada di lapangan. Jadi jangan sampai tim rescue itu direscue, itu jangan sampai. Biasanya mereka yang sudah di lapangan adalah orang-orang yang sudah terlatih dan sudah memiliki jam terbang untuk menanggulangi kebencanaan, dan mereka bisa survive sendiri. Dan mereka nggak nanya, gua nanti mau makan di mana, itu. Dan mau tinggal dimanapun, ya mereka udah biasa dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk di sana. Minimal untuk personal carrier ya, carrier, personal, ya itulah kebutuhan pribadi ya, personal kit dan personal kit survival. Jadi lu berangkat nggak modal tangan kosong. Lu jangan harap lu akan diladenin di sana, tapi lu harus meladeni orang-orang yang ada di sana. Even itu lu membantu kawan-kawan lu sendiri ya, kawan-kawan sesama rescuer atau sesama relawan yang lain. Relawan itu biasanya relawan-relawan yang gue tahu adalah relawan-relawan yang tidak digaji, dan mereka tidak mencari gaji dari situ. Mereka tidak untuk relawan ya, lain dengan yang institusi mungkin ya. Gue tidak membuat polemik, maksudnya tidak mendiskreditkan sebuah institusi, bukan. Maksudnya ada dua relawan ini yang ada di lapangan. Jadi yang benar-benar relawan itu yang memang punya niat dan punya kemampuan, dan mereka berangkat sendiri dengan komunitasnya atau institusinya dan lain-lainnya. Dan yang perlu lo harus ketahui adalah lo harus baca medan dulu. Lo harus mengetahui apa yang akan lo hadapi di tempat nanti lo bekerja atau lo nanti beroperasi. Prosedurnya seperti apa. Lo harus lapor dulu di posko utama, pos komando utama. Itu cuma hanya satu. Biasanya ada kodim, ada dan lain-lain, ada pemerintahan, ada kelurahan atau kecamatan atau apalah. Biasanya dipimpin oleh dandim setempat atau danramil atau setingkat itu. Jadi gunanya lo lapor
bahwa kegiatan lo tuh tercatat dan areanya juga bisa dibagi-bagi, jadi tidak sporadis. Lo dateng langsung, wah lu langsung kerja di sana, oke lu kerja, tapi lu ada bahayanya di sana. Seandainya terjadi sesuatu dan lu hilang, itu akan jadi masalah. Jadi kalau lu lapor, lu datang lapor, pulang pun lapor. Jadi posko utama itu bisa memetakan posisi-posisi relawan itu ada di mana, ngapain, dan berapa jumlahnya. Dan mudah-mudahan mereka bisa menyediakan dapur umum yang bisa memberikan sedikit makan untuk tim-tim yang ada di lapangan. Karena setahu gue dari Indonesia Off-Road Federation juga di tempat gue pernah menjadi pengurus di sana, dan gue memang berkecimpung dari 2009 kalau nggak salah, apa 2008 ya, sampai 2018 gue berada di pengurusan Indonesia Off-Road Federation atau IOF, dan nggak pindah-pindah, gue hanya ngurusin bencana tok. Jadi gue sedikit banyak mendapatkan ilmu dari situ, bahwa tidak mudah lo untuk lo ada bencana langsung berangkat dan lo pengennya beraksi. Oke, superhero itu buat kami, kalau buat tim rescuer itu nggak ada. Rescuer itu ya pahlawan tidak tanpa tanda jasa ya. Mereka tidak mencari bahwa mereka hebat, mereka superhero. Kami adalah tim rescuer yang memang tulus, tidak ya nggak mencari apa-apa di situ, cuma benar-benar mau nolong aja dengan apapun, dengan kemampuan yang kita punya. Jadi dalam kebencanaan itu yang perlu harus diperhatikan adalah bagaimana caranya membantu, bagaimana caranya mengevakuasi, apa yang kita persiapkan sebelum berangkat, di sana mau ngapain, dan jangan jadi bos di sana. Apapun yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Dan tim rescue itu memang tidaklah berlama-lama di sana. Begitu sudah dinyatakan ditutup, ya tim rescue-nya pulang. Tinggal untuk yang penyintas dan lain-lain, dapur umum yang masih berlanjut ya silakan. Untuk pemulihan ya, tim rescuer tidak ikut di pemulihan. Itu kalau versi gua. Jadi kalau di kebencanaan itu yang utama adalah komunikasi. Habis dari komunikasi itu ada logistik. Habis logistik itu ada orang-orangnya dan ada transportasinya. Jadi kalau menurut gua, kalau tidak ada komunikasi nggak akan bisa berkoordinasi. Tidak ada orang-orangnya, tidak ada yang bisa mengerjakan. Tidak ada transportasi, tidak akan bisa ada mobilisasi orang atau barang atau bantuan menuju ke titik lokasi. Nah, dalam hal ini untuk kebencanaan sebuah erupsi gunungnya seperti Semeru, material lahar itu dalam seminggu pun belum tentu dingin ya. Ingat, belum tentu dingin. Gua ngalamin di erupsi Merapi itu H+7, H+8 itu material lahar yang di ring 1 itu masih panas, bisa melelehkan segala sesuatu yang sekitar 30-40 cm di bawah permukaan pasir yang bagian paling atas. Jadi jangan main-main. Pasirnya pun beda ya dengan pasir biasa. Pasirnya itu bukan bulat-bulat, pasirnya itu dia seperti pasir kuarsa. Gua nggak tahu detailnya ya, tapi setahu gue dia sejenis pasir kuarsa, makanya pasirnya bagus banget kalau buat bangunan ya. Pasirnya itu tajam, kena mata jangan sekali-sekali lu kucek, selesai mata lu. Masuk ke pernapasan, hati-hati, paru-paru lu bisa sobek dan lain-lain, bisa infeksi.
tenggorokan apalagi. Jadi lu nggak bisa main-main lu dengan penanggulangan sebuah bencana kebencanaan yang erupsi gunung. Debunya berbahaya, di jalanan pun debunya pasti bertumpuk ya. Material lahar itu, material erupsi itu pasti banyak, ada di atas rumah sampai menimbun rumah, di jalanan, menutup jalanan. Hujan jadi licin, kering aja debunya lu bisa lucu di jalannya. Makanya menggunakan kendaraan 4x4 itu meminimalisir kemungkinan sebuah kecelakaan yang terjadi. Nah, selanjutnya habis material itu bertumpuk di mana-mana, terus hujan. Sungai-sungai yang tadinya ada dinding sungainya, ada apa ya istilahnya, ada pinggir sungainya lah, ada tebingnya, itu biasanya tertutup oleh material lahar itu sebanyak itu, jadinya rata semua. Begitu hujan, material yang ada di tebing dan ada di sungai itu pasti akan bergerak. Nah, bergeraknya kemana? Nggak bisa diprediksi. Bisa diprediksi ya, tapi nggak bisa dipastikan dia akan kemana. Karena material itu akan mengalir dengan derasnya dan membawa material batu dan lain-lain itu kemana-mana. Ya lu bisa bayangin kalau sungai sudah rata, airnya ya suka-suka dia aja. Itu salah satu resiko yang bisa dihadapi di sebuah erupsi kebencanaan, di erupsi gunung ya, gunung berapi. Nah, untuk penanggulangan bencana ini juga banyak yang harus diwaspadai. Selain bencana susulan, material yang masih panas, dan seluas apa kita nggak tahu itu kemarin luncurannya material lahar itu kemana. Dan kalau bisa warga ya memang sudah harus menjauhi dari area ring 1 itu, harus ke ring 2 atau ke ring 3. Jangan sekali-sekali kembali lagi. Daerah yang sudah pernah terkubur oleh material itu, jangan sekali-sekali tinggal lagi di sini. Ini kalau versi gua, karena akan bisa terjadi lagi entah kapan seperti itu. Jadi sebaiknya direlokasi. Sorry ya, gua sambil ngerokok, yang mau protes terserah deh. Nah, kebanyakan, ini cerita lain sedikit, kebanyakan begitu ada terjadi sesuatu bencana, orang, masyarakat akan segera bergerak, akan mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan segala macam untuk dikirimkan ke lokasi. Itu sangat bagus sekali. Cuman tolong disurvei dulu kebutuhannya apa, jarak pengiriman dari tempat lu berada menuju lokasi. Lu kalau ngirim barang, ya kira-kira bos, nggak gitu konsepnya. Kalau lu bawa barang berdus-dus mie instan dan lu pengen itu barang itu disampaikan ke masyarakat di sana, dan jaraknya lu bayangin dari Jakarta atau minimal dari Jakarta aja ke Lumajang, lu pengen nyumbang 50 dus mie instan, oke, lu bawa dari Jakarta, nilainya berapa itu mie instan? Lu bandingin nggak dengan biaya ke sana, ongkos tolnya, bahan bakarnya, yang nganterinnya. Akan lebih mudah jika lu transfer ke mungkin rekan yang ada dekat, terdekat di sana. Mereka bisa belanjakan yang dekat-dekat sana. Sekaligus memberdayakan ekonomi yang ada di sana yang mungkin sedang tutup atau sedang terpuruk karena kebencanaan itu. Lu bisa belanja di sana. Jadi kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang sih, sering ya, lu ngumpulin donasi berbentuk barang, apalagi pakaian bekas. Nanti kita bahas pakaian bekas. Lu berdonasi dengan bentuk barang, segitu banyaknya barang, tapi lu nggak imbang dengan membawanya ke lokasi, jaraknya terlalu jauh. Yang paling bener sih lu belanja terdekat di sana.
Kadang orang nggak ikhlas. Ya ini gue pernah tahu banget ada orang nggak ikhlas. Gue pengen ngasih barang, dan itu harus disampaikan ke mereka. Gimana caranya? Oke. Tapi lu mikirin nggak yang bawa siapa? Kalau ada yang mau bawa, pas ada yang kesana sih oke, nggak masalah. Tapi begitu nggak ada yang bawa, lu mau ngapain tuh barang? Sayang kan? Mendingan lu kirim transfer ke tempat yang terdekat, kawan-kawan yang di sana, yang lu percaya kayak siapa kayak. Dan lu nggak perlu jadi wisatawan bencana di sana. Bawa mie instan 5-10 dus, foto-fotonya sampai berjilid-jilid. Lu foto-foto selfie dan lain-lain. Buat gua sih ya nggak sepantasnya lo begitu. Dokumentasi oke untuk donatur yang sudah memberikan donasinya. Tapi lu jadi wisatawan bencana, buat gua sih lu meremehkan penyintas atau pengungsi atau korban yang ada di sana ya. Dan share foto-foto korban yang tanpa di blur gitu. Lu harusnya menghargai korban-korban tersebut, jangan lu share, lu blur aja. Kadang-kadang jempol lu itu mengalah-ngalahin wartawan, ya nggak? Pengennya memberikan berita yang paling utama, padahal lu nggak ada di situ, atau lu cuman mampir sebentar, atau lu cuman share. Jangan sampai deh lu wisatawan bencana itu ada lagi, itu jangan sampai. Lu jangan setega itulah. Tolong dijaga banget bahwa wisatawan bencana itu ya tidak sepantasnya dilakukan. Kalau lo mau nolong ya nolong sudah gitu. Untuk pakaian bekas tergantung kebutuhannya. Kalau memang ada permintaannya silahkan dikirimkan, silahkan dikumpulkan. Tapi seringnya lo memang ngosongin lemari, lo nggak tahu mau buang kemana, tapi lo pengen itu berharga, is okay. Tapi lu hargai juga tuh pengungsi atau penyintas itu, lu ya dikasih pakaian baru. Seringnya adalah pakaian bekas itu menumpuk dan jadi sampah, dan ya memang jadi dibakar sama mereka untuk jadi api unggun untuk biar menghangatkan badan dan lain-lain. Tergantung kebutuhannya. Susu bayi pun itu ada aturannya sebetulnya. Harus ada pendampingan susu bayinya, harus seperti apa. Jangan menjadi malah nanti mereka tidak cocok, bayinya malah jadi mencret atau alergi dan lain-lain. Itu harus ada pendampingan. Jadi tidak semudah itu untuk memberikan bantuan. Lebih baik kirimkan dana untuk teman-teman yang sudah beroperasi di sana. Mereka tahu di lapangan seperti apa, butuhnya apa, mereka bisa belajar di sana. Soal dananya nanti dananya dipakainya nggak, ya itu udah urusan mereka dengan Tuhan. Lu begitu sudah mengikhlaskan itu, kasih ke yang bersangkutan atau sebuah institusi, untuk sebuah institusi kebencanaan yang yayasan kayak apa kayak, ya sudah lu relakan saja. Kalau mereka ada laporan kegiatannya itu bagus, tapi kalau nggak ada ya sudah. Lu nggak akan bisa kawal tuh duit sampai kemana, buang waktu banget. Dan di sebuah tempat bencana itu biasanya banyak yang memang datang segala macam pakai sirine, mau pakai iring-iringan mobil sirine. Kalau ambulans oke. Tapi kalau lu bukan ambulan, lu bukan mobil aparat, bukan pemadam kebakaran dan lain-lain institusi kebencanaan, lu mobil biasa, lu nggak usah pakai sirine kemana-mana. Biasanya itu membuat traumatik pada pengungsi atau penyintas. Nggak perlu lu datang dengan rombongan membawa bantuan, tapi lu mesti bawa sirine. Itu nggak penting buat mereka, nggak penting, malah membuat trauma. Yang sering-sering begitu. Jadi dalam kebencanaan ini memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Proses mereka masih panjang, mereka harus pindah nanti relokasi, mereka segala macam
huntaranya, hunian sementaranya, dan lain-lain. Sanitasi seperti apa. Apalagi yang sekarang ini dihadapi adalah debu vulkanik yang ya tidak baik untuk kesehatan juga. Yang sedang berterbangan itu debunya, kita nggak pernah tahu. Karena gue pernah mengalami seperti itu, dan itu wah, debunya gokil banget. Debunya tuh bahaya banget buat kesehatan. Jangan dianggap remeh. Jangan tidak tanpa masker yang proper, masker atau goggle ya. Mungkin gue masih ada nih. Mana ya? Nah, ini kebetulan ini goggle yang dulu gue pakai di Merapi dulu. Ini gue pakai, masih ada sampai sekarang. Ini ada masker yang modelnya seperti ini nih. Seperti ini dia, kira-kira. Ini buat ikat ke kepala. Jadi ini begini nih. Nah, ini begini. Dia menyaring debu sangat bagus ini. Dan jangan sampai lo lepas pada saat lo di lokasi ya. Apalagi lo di ring 1. Ring 1 itu kita nggak pernah tahu dengan namanya gunung itu akan dia bisa erupsi lagi apa enggak. Karena yang kemarin pun juga gua nggak tahu ya sejarahnya gimana, kecolongan atau bagaimana, karena sebetulnya mungkin sudah ada tanda-tandanya beberapa kali erupsi, sudah beberapa kali ada longsoran dan lain-lain, atau mungkin peralatan beaconnya seperti yang ada di Merapi itu mungkin tidak ada. Gue nggak ngerti lah, katanya sih nggak ada, gue ngerti sebagai tanda awalnya. Tapi kalau udah ada tanda-tanda alam itu, sebuah gunung sudah mulai berasap dan lain-lain, ya segera menjauh. Nggak ada obat, segera menjauh. Itu materialnya masih berbentuk debu ya, bukan sampai batu-batu yang mungkin besar ya, segede bola aja atau segede kelereng. Kalau itu jatuh dengan ketinggian ratusan meter atau 1000 meter pun jadi masalah. Kaca pun pecah, kepala pun bocor itu. Dan panas. Jangan dikira itu gak panas. Sampai mobil gue yang dulu di Merapi itu gue bikin, memang gue mempersiapkan untuk menanggulangi sebuah kebencanaan gunung berapi. Kaca-kacanya pun gue lapis dengan kaca film yang khusus, jadi agak sulit untuk pecah. Karena gue biar bisa bertahan di dalam mobil. Sampai dulu gue kasih kawat ram di depannya untuk gue bisa bertahan di ring 1. Pada saat itu gue bersama Kapolda Jogja dan Trail Jogja, Fakultas Teknik pokoknya ada fakultas teknik yang urusannya dengan gunung berapi ya, vulkanologi dan lain-lain itu, dari UGM. Kita survei untuk material lahar dingin itu, memetakan untuk membuat jalur evakuasi dan memprediksi bahwa ini akan kemana untuk banjir bandangnya. Itu ngeri banget. Dan didampingi oleh Kapolda waktu itu Bapak Ondang Sutarsa. Gue lupa jabatannya. Ya maksudnya pangkatnya ya. Kalau beliau adalah Kapolda Jogja, Bapak Ondang Sutarsa, sekarang sudah pensiun sepertinya. Memang kami diajak bareng Indonesia Off-Road Federation, bareng dengan Trail Jogja, itu juga masih dalam naungan IOF juga. Kami bersama Polda dan UGM itu melakukan survei selama sekitar 2 minggu kalau nggak salah gue waktu itu ya. Lupa gue. Cukup lama, dan itu ngeri banget. Dan kita juga hampir kena awan panas yang turun dari gunung, dari pos pemantauan yang memberi info. Dan itu ngeri. Awan panas itu nggak kelihatan, tiba-tiba bisa datang aja gitu, dan lu bisa gosong di situ. Itu ngeri banget. Buat temen-temen yang mau bantu, silakan membantu. Kalaupun mau memberikan barang, ya mungkin sudah
mencari tahu dulu kebutuhannya apa supaya tidak mubazir juga. Keseringan mie instan itu menumpuk beratus-ratus dus di sebuah kebencanaan. Jadi ya mesti disurvei dulu kebutuhannya apa ya. Mungkin yang lain-lainnya apa, mungkin mereka butuh uang, mungkin butuh macem-macem. Disurvei dulu deh. Jangan sporadis lu, oke, ada bencana, kita bawa ini. Belum tentu dimakan, belum tentu dipakai. Usaha lo udah jauh-jauh bawa, ternyata sia-sia, ya miris sih buat gue gitu. Nah kalau bisa ya yang terdekat saja yang berangkat. Kalau dulu gue memang jauh-jauh gue harus berangkat karena gue mau belajar setiap kebencanaan yang ada di Indonesia. Dan akhirnya gue mendapatkan sertifikasi sebagai asesor penanggulangan bencana. Dan itu sudah berlaku internasional, sekarang berlaku di ASEAN. Nah, gue memberikan pembelajaran bahwa sebuah kebencanaan itu kita wajib untuk bahu-membahu untuk membantu, tapi harus secara sistematis kita memberikan bantuannya, tidak secara sporadis main hajar aja itu enggak. Tim yang mau berangkat main berangkat aja juga enggak. Survei dulu di sana lokasinya bagaimana dan seperti apa kondisinya, jalur evakuasinya kemana, itu harus dipersiapkan. Jangan tiba-tiba berangkat di sana malah ditolong, perlu minta bantuan. Nggak seperti itu. Kita harus memberikan pelayanan. Yang mau berangkat itu siap menjadi pelayan kepada penyintas atau warga yang terdampak, korban dan lain-lain. Dan hargai juga tim rescuer yang bekerja di lapangan tanpa pamrih. Jangan sampai mereka dibilang nggak becus kerjanya. Mungkin ada oknum ya, tapi ada yang bilang lambat datangnya. Menuju ke sana butuh waktu, butuh effort, butuh banyak hal. Nggak bisa langsung tiba-tiba ting sampai di lokasi. Lo kira film kartun. Jadi mereka itu harus disupport juga. Mereka itu bukan robot, bisa bekerja 24 jam. Mereka juga butuh istirahat. Mereka juga butuh makan. Ya, yang gue rasain adalah yang paling diperhatikan di zaman dulu ya. Zaman dulu adalah yang diperhatikan adalah penyintasnya atau korbannya. Tapi relawannya jarang sampai diurusin ya. Makan kek, apa kek, minum kek, jarang. Mungkin sekarang udah jauh berbeda ya, tapi mereka sih memang sudah prepare sendiri. Mereka tidak perlu mencari, tidak perlu minta, biasanya nggak perlu minta seperti itu. Mereka udah siap sendiri. Ya salut buat yang sedang di lapangan, jaga kesehatan, tetap waspada dari bencana susulan dan gangguan kesehatan atau gangguan cuaca dan material berbahaya yang ada di lokasi. Di lokasi itu materialnya pasti mengandung sulfur atau asam, mungkin ada gas beracun. Hati-hati di ring 1 dan tetap menggunakan masker yang proper, masker yang memang untuk debu seperti itu, bukan kita pakai masker yang seperti biasa ya. Kacamata, obat tetes mata itu penting, dan obat antiseptik tenggorokan itu juga perlu. Karena yang gue alamin dulu tenggorokan sampai sakit itu karena debu-debu itu tidak sengaja tertelan ya, kita nggak pernah tahu ya. Sampai di dalam mobil pun begitu, debunya masih ada. Sampai pernah radiator mobil gue overheat, mesin gue overheat karena radiatornya mampet oleh debu-debu
vulkanik itu. Jadi lu harus sering-sering semprot tuh radiator lu dengan jet wash atau steam, kalau lu bilang, lu mesti semprot tuh. Dan kalau kaca lu penuh dengan debu, sebaiknya lu siram aja, atau lu bawa bulu ayam. Jangan lu pakai hidupin wiper kaca, lu pasti baret semua. Itu pasti, karena pasirnya keras banget. Dan lu jangan sampai iseng mobil-mobil yang tertutup debu vulkanik itu lu tulisin apa kayak yang nggak jelas gitu, lu tulisin iseng kan, nama lu kayak apa kayak, yang ada di body itu nggak bakal hilang karena pasti baret. Itu yang udah sering terjadi. Itu hal sepele aja. Tapi ini gue bikin video ini bukan untuk mendiskreditkan seseorang atau institusi atau apapun. Gue hanya mengingatkan bahwa menanggulangi sebuah kebencanaan itu tidak semudah yang dipikirkan. Banyak harus dipersiapkan, dan harus survei, harus mitigasi dan lain-lain, kemungkinan bencana baru setelah bencana yang sudah terjadi, dan tidak menutup kemungkinan bisa terulang, entah kapan, entah saat itu juga atau entah kapan. Yang penting adalah waspada, jaga kesehatan, dan selalu persiapan untuk menghadapi kondisi terburuk. Dan komunikasi tidak boleh terputus. Komunikasi itu bisa menggunakan handphone, radio HT, radio komunikasi VHF, UHF, HF, radio amatir, atau handphone satelit. Tapi kadang-kadang handphone satelit agak susah. Tapi radio frekuensi radio amatir itu yang lebih mudah, karena bisa direlay oleh yang lain, dan itu bisa memberikan berita menyampaikan berita lebih cepat daripada yang komunikasi lain. Jadi jaga kesehatan untuk teman-teman yang ada di lapangan. Semoga kalian selamat sampai pulang dan bisa membantu penyintas yang ada di sana dan bisa menemukan korban yang belum ditemukan. Dan semoga tidak ada bencana lagi di Indonesia, dan semoga ini adalah bencana terakhir, tidak ada bencana lainnya. Tapi kalau ada pun bencana lagi, kita harus bersiap menghadapi apapun. Ingat, Indonesia adalah ring of fire dari ujung ke ujung. Jadi ya apapun bencananya ya dipastikan ada di Indonesia ini. Jadi ya, kita memang harus bersiap dan bisa hidup berdampingan di negara kita yang memang rawan bencana. Dan ini memang mungkin siklus ratusan tahun yang lalu, dan baru mulai lagi pada tahun ini, dan yang kita yang mengalaminya. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi dan berdampingan dengan kebencanaan. Oke, udah kelamaan gue. Yang mau protes silakan aja protes, bayar deh. Terserah, mau gue dihujat kayak mau apa terserah. Tapi gue cuma memberikan sedikit informasi, mungkin ini berguna, silakan dipakai. Kalau nggak berguna ya skip aja videonya. Oke, selamat hari ini.